Shalom teman-teman, damai di hati. Baiklah, ibadah persekutuan pemuda Aras Jemaat kita pada siang hari ini akan segera kita mulaikan. Saya undang teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Marilah saudara-saudara kita beribadah kepada Tuhan sambil memohon hikmat dan kekuatan serta berkat daripadanya. Kita angkat satu pujian, Ku Tahu Bapa Peliharamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Sebagai nas pembimbing pada siang hari ini dalam 2 Korintus 1 ayat 12, inilah yang kami mengatakan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan dari hikmat duniawi tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Kita angkat satu pujian yang berkata, satu hal yang kurindu.
Saudara-saudara, tak ada satupun dari kita yang luput dari dosa. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan sayang, pada kesempatan hari ini Tuhan, kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami sadar dan mengakui segala salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Seringkali Tuhan, kami lalai dan lari dari perintah-Mu. Seringkali kami lebih mengikuti nafsu duniawi kami. Kami memberontak terhadap-Mu Tuhan. Kami menyakiti orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan kami menyakiti hati-Mu. Kami sadar Tuhan akan kecenderungan hati kami untuk berbuat jahat, sehingga kami jauh dari segala kehendak-Mu. Karena itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni salah dan dosa kami yang telah kami perbuat. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau memperkenankan kami menerima kasih karunia-Mu, sehingga kami dapat memperbaiki hidup kami dan kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami layak Tuhan berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengarkanlah berita pengampunan. Sebelumnya, kita angkat satu pujian, miringkanlah telingamu ya Allah. Dengarkanlah berita pengampunan dalam kitab Mazmur 25 ayat 20. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku, janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa sentuh hatiku. Segala yang telah terjadi tak pernah sendiri jalani hidup
kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Disilakan teman-teman untuk duduk. Tapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita segera berdoa. Selamat siang ya Bapa, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau masih menyertai kami semua hingga kami masih boleh bersekutu beribadah kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan bersama sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu itu Tuhan, agar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya itu Tuhan dapat kami praktekkan dalam kehidupan keseharian kami. Bagi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman, kiranya Engkau memberkati dia agar dia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pembacaan kita pada siang hari ini sesuai dengan trilogi pembangunan jemaat terdapat dalam Yunus 4. Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Diberi perikop, Yunus belajar menginsyafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggeret pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan teman-teman, walaupun dalam bentuk ibadah live streaming, orang semua masih boleh datang ke hadirat Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita tidak asing dengan cerita tentang Yunus. Terlebih cerita tentang Yunus di perut ikan besar. Dari sekolah minggu pasti banyak diceritakan hal ini. Bahkan kalau sekarang orang mau menyanyikan DP lagu, mungkin masih ingat lagu tentang Yunus. Nah, sebenarnya berbicara tentang Yunus bukan hanya tentang ikan besar, tapi juga ada cerita tentang pohon jarak. Bukan juga hanya tentang anak Allah, tetapi juga tentang ketidakdengar-dengaran Yunus sebagai anak Allah, bahkan sebagai nabi Allah. Terlebih
yang harus direnungkan kitab Yunus bukan cerita tentang Yunus, tapi cerita tentang Allah yang mengasihi semua bangsa. Teman-teman, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan memerintahkan Yunus pergi ke kota Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur, musuh Israel. Tetapi Yunus menolak untuk ikut perintah Tuhan. Ia bahkan melarikan diri ke Tarsis. Apakah penolakan Yunus mengikuti perintah Tuhan karena dia takut pergi ke Niniwe? Ternyata alasan utama penolakan Yunus bukan karena rasa takut, tapi karena dia tidak mau Niniwe bertobat dan diselamatkan. Yunus tahu bahwa Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkan dalam Yunus 4 ayat 2. Yunus tahu bahwa Allah mengutusnya menyampaikan firman Tuhan kepada Niniwe karena Allah mengasihi Niniwe. Yunus tahu jika orang-orang Niniwe berhenti berbuat dosa, Tuhan tidak akan menjalankan rencananya untuk menghancurkan kota itu. Yunus ingin Niniwe harus dihukum. Dia meyakini bahwa Niniwe pantas dihukum, bahkan dihancurkan karena dosa mereka yang besar. Bacaan kita saat ini memperlihatkan tentang bagaimana sikap Yunus tidak mau menerima rencana Allah. Yunus marah kepada Allah dan ingin mati saja. Kembali Yunus menunjukkan bagaimana ketidaktaatannya kepada Allah. Tetapi apakah Allah langsung menghukum Yunus? Tidak. Allah mengasihinya, bahkan karena kasih Allah yang besar, Allah mengajar Yunus dengan caranya untuk membuat Yunus menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dengan apa yang dialami oleh Yunus, yaitu penyelamatan Tuhan kepadanya dari dalam perut ikan besar, apalagi sejumlah besar nyawa yang ada di dalam kota Niniwe. Yunus hanya berpikir tentang dirinya dan tidak mau menempatkan diri pada posisi orang lain. Kisah Yunus mengingatkan kita akan kelemahan kita sebagai manusia dan cinta kasih Allah yang besar kepada kita manusia yang lemah dan berdosa ini. Sejak Tuhan memberikan tugas kepada Yunus, dengan berat hati Yunus menjalankan tugasnya. Kekesalannya pun memuncak ketika pada akhirnya Allah mengampuni bangsa Niniwe. Dia marah kepada Allah dan ingin mati saja. Dalam kekesalannya, ia keluar dari kota Niniwe dengan maksud untuk menenangkan diri. Dalam pengasingannya itu, Allah menggunakan kekuasaannya terhadap alam untuk menyadarkan Yunus dari kemarahannya. Fenomena pohon jarak dijadikan ilustrasi oleh Allah. Di dalam kemarahannya, Yunus dihibur dengan bertumbuhnya sebuah pohon jarak yang lama-kelamaan semakin tinggi dan sangat nyaman dijadikan tempat berteduh. Ia pun melewatkan waktunya untuk bersantai di bawah pohon itu sejenak. Segala kemarahannya sirna diterpa kesejukan udara di pohon itu. Namun, pada suatu masa, oleh karena kehendak Allah, pohon itu kering dimakan ulat dan panas terik pun menyengat kepala Yunus. Dari realita ini, Allah mengajak Yunus untuk berevaluasi terhadap peristiwa yang baru dia alami. Allah mendapati bahwa Yunus begitu menyesal dengan keringnya pohon jarak itu, karena ia begitu sayang pada pohon yang sebelumnya membawa kesejukan. Rupanya Allah menggunakan pohon jarak sebagai simbol dari bangsa Niniwe. Allah pun menyesal apabila ia harus membuat kota Niniwe kering dan penduduknya mati. Oleh karena itu, ia mengampuni mereka atas dasar cinta dan kasih sayang. Apakah Yunus menyesal dan sadar ketika Allah hadir memberi peringatan kepadanya? Hal itu ternyata tidak disaksikan dalam cerita Alkitab. Tapi tentu saja kesaksian Alkitab memberi pengajaran yang begitu penting di dalam kehidupan kita, dalam kita berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Harus kita sadari dan akui bahwa dalam hidup kita terkadang kita pun bertingkah seperti Yunus, yang suka marah, egois, merasa diri paling benar, tidak tahu berterima kasih, dan pendendam. Memang sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, wajarlah apabila dalam diri kita terkadang muncul rasa iri, dengki, atau sakit hati ketika orang lain lebih baik ataupun
mendapat kelimpahan dibanding hidup kita. Wajar juga apabila kita marah bila orang lain di sekitar kita berbuat kejahatan terhadap kita. Wajar juga kita merasa kesal apabila sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai. Namun, dari semua perilaku kita ini, kita diingatkan bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta dan kasih sayang mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita, dan bukannya cinta atas kekuasaan. Kekuatan cinta ini akan menjadikan kita mampu untuk mengampuni orang yang telah bersalah dan bertobat serta meminta pengampunan dari kita. Kekuatan cinta ini pun mampu mengubah amarah menjadi suatu keprihatinan dan pengertian satu dengan yang lain. Dan dengan kekuatan cinta ini pun kita terus diingatkan bahwa kita mengampuni, mengasihi, dan melayani orang lain itu karena kita telah lebih dulu menerima semua itu dari Allah, Sang Pemberi hidup yang memelihara hidup kita. Kasih Allah terhadap kita tidak berkesudahan. Bahkan ketika kita melakukan apa yang tidak layak untuk kita lakukan, seperti yang dilakukan Yunus dengan bersikap kesal dan marah terhadap Allah karena menganggap bahwa apa yang Allah buat tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan dan diharapkan, Allah tetap mengasihi dan memberkati kita. Sudahkah kita menyadari apa saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ataukah kita akan bersikap masa bodoh dengan apa yang terjadi? Keputusannya ada di tangan kita masing-masing, teman-teman. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk terus hidup dan berkarya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Yunus ini mendorong kita untuk percaya pada rencana Allah. Rencana Allah seringkali berbeda dengan rencana kita. Tapi, apakah kita pantas untuk mempertanyakan rencana Allah dalam kehidupan kita? Apakah kita pantas marah kepada Allah? Bukankah kita manusia ciptaan dan Dialah yang menciptakan kita? Kisah Yunus mengingatkan kita tentang kasih Allah kepada kita. Apakah kita hanya mau menerima kasih dan tidak mau berbagi kasih? Kisah Yunus juga memperlihatkan kepada kita bahwa Allah mengasihi semua bangsa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang melanda dunia sekarang ini menjadi sebuah momok yang menakutkan. Situasi ini sesungguhnya mengingatkan kita bahwa saat ini membeda-bedakan, mementingkan diri sendiri, dan permusuhan adalah musuh kita bersama. Karena pada prinsipnya hal-hal tersebut sangat menghambat keselamatan kita bersama. Sebaliknya, ketika kita hidup bermoral dan sesuai dan seturut dengan kehendak Allah, berpadanan dengan sifat-sifat Allah dan saling mengasihi, itu sebuah kekuatan untuk mengantar kita pada keselamatan dan kesejahteraan. Sebab itu marilah kita lakukan peran kita masing-masing dalam suatu tujuan, yaitu untuk membawa setiap orang kepada pertobatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan dengan sukacita. Nas persembahan dalam Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita angkat satu pujian betapa
syafaat bersama. Mari kita setelah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan karena Engkau masih menyertai dan menuntun kami semua hingga kami masih boleh bersekutu untuk melayani Tuhan. Tadi Tuhan kami sudah membaca serta merenungkan bersama sebagian dari sabda firman-Mu. Kiranya Engkau mendekati firman-Mu itu Tuhan agar dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kiranya itu Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan keseharian kami Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami Tuhan selalu agar kami selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi pemuda Pemingkat Semen 44 Tuhan, mulai dari penatua, komisi, pengurus yang ada Tuhan, bahkan setiap anggota pemuda yang ada. Engkau berkati, Engkau tuntun kami masing-masing Tuhan, apa yang menjadi permasalahan pergumulan kami pribadi, Engkau yang Maha tahu, Engkau serta Engkau tuntun itu semua agar dapat berjalan sesuai dengan sunnah dan kehendak-Mu. Bagi organisasi kami Tuhan, semoga Engkau berkati, Engkau tuntun selalu apa yang menjadi harapan cita-cita kami ke depan. Engkau sertai selalu, berikan kami satu tim yang solid, kerjasama yang baik Tuhan, agar pelayanan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Memberkati jemaat Pemingkat Semen 44 Tuhan, mulai dari ketua jemaat, badan pekerja, pelsus yang ada, bahkan setiap anggota kolom yang ada. Engkau berkati, Engkau tuntun apa yang menjadi harapan cita-cita kami ke depan. Engkau sertai, Engkau tuntun selalu agar selalu dalam bimbingan tangan-Mu. Tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan kami itu Engkau yang Maha tahu, kami berikan dari hati kami masing-masing. Engkau berkati, Engkau tuntun agar dapat memperlebar kerajaan di muka bumi ini. Bagi tangan-tangan yang telah memberi, Engkau memberkati. Tangan-tangan yang akan menerima persembahan, mengelola persembahan ini pun Engkau memberkati agar dapat terkelola dengan segala baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Pada saat ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah yang ada. Engkau berkati, Engkau tuntun agar dapat semakin maju untuk menunjukkan pelayanan yang baik. Khususnya Engkau memberkati kedamaian di negeri kami ini, memberkati janda duda, anak-anak yatim piatu, dan fakir miskin Tuhan. Tuhan boleh jadi istri, suami, orang tua, dan sumber berkat bagi mereka. Tuhan menyertai sebagaimana Engkau menyertai kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi kami semua Tuhan, memberkati kami masing-masing, setiap keadaan kami. Apabila saat ini kami sedang sakit, Engkau menjamah bagian tubuh kami yang sakit Tuhan dengan bulut-bulut kudus, agar kami Tuhan dapat menerima kesembuhan ilahi yang berasal daripada-Mu saja. Ya Bapa, ketika kami menghadapi dan melewati setiap rintangan, cobaan, masalah, termasuk pergumulan pandemi COVID-19 saat ini, tolonglah kami sebagai umat-Mu agar kami terus bertumbuh dalam keyakinan kepada Tuhan, ajar kami selalu mengutamakan Engkau dalam segala kehidupan, termasuk Tuhan saat kami belajar, bekerja, bahkan beribadah Tuhan dari rumah kami masing-masing. Tolong kami agar sabar menanti berkat-berkat Tuhan disediakan dan diberikan kepada kami. Mampukan kami untuk menghormati dan menghargai Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Tuhan ada perlindungan, kesembuhan, bahkan pemulihan dari Tuhan bagi kami semua dan seluruh umat manusia di bumi ini. Bagi para ODP, PDP, dan pasien positif, kiranya diberikan kekuatan iman dan kesembuhan. Bagi mereka yang berduka karena ditinggalkan anggota keluarga, Tuhan kuatkan dan hiburkan hati mereka. Demikian juga bagi para dokter, perawat, dan semua tenaga medis yang menangani pasien, termasuk pemerintah, TNI, Polri, relawan, dan semua pihak yang terkait, kiranya diberikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Masih banyak Tuhan permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi kami yakin bahwa Bapa sudah mendengar lebih dahulu setiap pergumulan, kebutuhan, dan apapun yang menjadi keinginan kami.
Biarlah setiap doa-doa kami ini dapat terjadi sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa, Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Obor Pembangunan. Karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.